Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya mengaturkan terima kasih atas undangan yang sekaligus kepercayaan gereja ini terhadap saya untuk menyampaikan firman Tuhan di komisi ini, saudara sekalian. Di gereja tempat saya melayani, kebaktian dengan segmen ini ya umur 25 sampai 40 tahunan kurang lebih sedang dalam perealisasian saudara sekalian. Dan tanggal 6 Desember ini adalah kebaktian perdananya. Ya, kami buka dengan kebaktian Natal saudara sekalian. Kenapa? Karena kami tahu bahwa setiap generasi Kristen memiliki panggilan ilahinya masing-masing, saudara. Ya, saya bersyukur di tempat ini benar-benar memperhatikan setiap kategori ya. Tadi saya lihat di taman, wah luar biasa ya. Jelas banget ya, masing-masing segmen punya arahannya sendiri-sendiri, punya didikannya masing-masing saudara sekalian. Dan kami tahu di gereja kami bahwa setiap generasi Kristen pasti memiliki sekali lagi panggilan ilahinya masing-masing. Pemazmur berkata, saudara sekalian, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dari Mazmur ini kita bisa menyimpulkan saudara sekalian bahwa hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan. Bersyukur lagu terakhir saudara sekalian ya, dikatakan bahwa segenap hidup ini adalah milik Tuhan, adalah kepunyaannya Tuhan. Saudara, tema dan nas kita pada sore hari ini adalah From Good to Great. Transformasi untuk mengejar kesempurnaan. Nas yang diberikan kepada saya juga adalah Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua ini saudara sekalian. Saya akan bacakan buat kita semua dua ayat ini. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, tidak sedikit orang Kristen yang memiliki anggapan bahwa ibadah itu adalah kebaktian di gereja selama 2 jaman dalam seminggu, saudara sekalian. Ibadah adalah kebaktian di gereja selama kurang lebih 2 jam dalam seminggu. Saudara, anggapan ini tentu tidak sepenuhnya salah, enggak sepenuhnya salah saudara. Namun mari kita bandingkan dengan cerita berikut ini saudara sekalian. Pada satu hari Minggu, sebut saja namanya Benoni saudara sekalian. Dia adalah seorang Kristen dan pada hari itu dia terlambat bangun untuk pergi ke ibadah pagi saudara sekalian. Semalam dia baru tertidur pada saat yang sangat larut, sehingga waker yang disetelnya nggak kuasa membangunkannya saudara sekalian. Dan apa daya ibadah minggu pagi itu sudah terlewat beberapa puluh menit, dan sudah tidak mungkin untuk didatanginya saudara. Namun Benoni ingat bahwa di gereja tempatnya beribadah, berjemaat, ada ibadah yang kedua, yaitu jam 5 sore. Dan Benoni merencanakan untuk datang ke ibadah jam 17 itu saudara sekalian. Sepanjang hari itu, sepanjang hari Minggu itu, jika dia ingat bahwa dia belum beribadah, hatinya kurang damai, hatinya kurang tenang saudara sekalian. Dan sore hari pun tiba, Benoni menyiapkan diri lalu dia berangkat beribadah ke gerejanya saudara. Di ibadah sore itu pun rupanya Benoni masih ngantuk saudara sekalian. Ia tidak bisa berkonsentrasi ketika liturgis mengajaknya bernyanyi bersama-sama dengan jemaat yang lain. Ketika khotbah disampaikan, baru saja beberapa menit, anggukan kepalanya udah gak teratur, alias dia sudah
mulai setengah ngantuk saudara sekalian. Akhirnya ibadah itu selesai. Ibadah 2 jaman itu selesai saudara sekalian. Benoni keluar dari ruangan gereja dan dia segera menuju kepada kendaraannya. Sewaktu dia berjalan ke tempat parkir itu saudara sekalian, dia berkata kepada dirinya, Benoni berkata kepada dirinya, damai rasanya sudah beribadah di gereja pada hari Minggu. Damai rasanya sudah bisa beribadah di gereja pada hari Minggu. Pada di gereja itu dia ngantuk abis saudara sekalian. Nggak konsentrasi. Saudara kita mungkin merasa lucu mendengar kisah si Benoni ini saudara sekalian. Kita akan menilai bahwa Benoni ini pergi beribadah di gereja, dia melakukan ritual keagamaan, namun tidak dibarengi dengan sikap yang benar. Dia hanya setor muka di gerejanya saudara. Namun pertanyaannya begini, siapa yang bisa jamin bahwa sikap Benoni ini nggak akan terjadi pada diri orang Kristen yang lain? Ya ini mereka beribadah hanya diukur dari hadir tidaknya fisiknya di dalam ruangan gedung gereja saudara sekalian. Di dalam ruangan kebaktian. Padahal kita tahu seluruh hidup kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu adalah tentang Tuhan. Saudara. Tentang Tuhan. Saudara, manusia diciptakan Allah dengan satu kondisi, dengan satu tujuan yang ilahi. Apa itu tujuan dan kondisi yang ilahi? Manusia diciptakan saudara sekalian untuk hidup bersekutu dengan Allah. Manusia diciptakan Allah itu untuk menjadi kudus alias suci. Manusia diciptakan Allah saudara sekalian dengan satu tujuan agar manusia itu berkenan kepada Allah. Dimampukan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan seluruh hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Yang kalau boleh meminjam tema kita pada sore hari ini adalah inilah hidup yang sempurna. Hidup yang bersekutu dengan Allah, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, dan hidup yang melakukan seluruh kehendak Allah, saudara sekalian. Namun saudara sekalian kita tahu semua bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena jatuh ke dalam dosa, manusia sekarang mati secara relasi, saudara. Mati secara relasi. Tuhan sudah memperingatkan Adam dan Hawa. Pada hari engkau memakan buah ini, pastilah engkau mati, saudara sekalian. Mereka mati secara relasi ketika mereka makan buah itu, saudara sekalian. Mereka yang tadi sudah ditetapkan untuk jadi kudus, sekarang jadi kudis. Mereka tidak lagi mendapat perkenanan Allah, misalnya mereka nggak dapat lagi perkenanan untuk tinggal di Taman Eden. Mereka diusir. Dan otomatis saudara sekalian, mereka yang tadinya produktif untuk kerajaan Allah, mereka sekarang jadi kontraproduktif terhadap seluruh kehendak Allah saudara sekalian. Belum lagi kebinasaan kekal yang menanti manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini saudara sekalian. Namun bersyukur kepada Allah, puji nama Tuhan yang dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Allah adalah pribadi yang pemurah. Pemurah. Dia tunjukkan kemurahan hatinya dengan mengirim anaknya, sang juru selamat, Yesus Kristus buat menebus manusia, saudara dan saya yang sudah berdosa, saudara sekalian. Saudara, kitab Roma di 11 pasal yang pertama berisi doktrin-doktrin kekristenan yang kuat, saudara sekalian. Yang antara lain mengatakan bahwa manusia diselamatkan karena kemurahan Allah. Pasal 1 sampai pasal 11 isinya doktrin-doktrin kuat tentang kekristenan yang ditulis oleh Rasul Paulus saudara sekalian. Misalnya pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 saudara sekalian dikatakan begini. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara sekalian. Allah berkemurahan karena dia pribadi yang pemurah saudara. Bahkan di frase-frase awal dalam nas kita tadi saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang 1 sampai yang kedua saudara sekalian. Sesudah dia Paulus tulis doktrin-doktrin yang kuat tentang kekristenan selama 11 pasal pertama. Dalam pasal yang ke-12 pembacaan kita tadi. Masih tertulis tentang kemurahan hati Allah. Paulus membuka dengan kata-kata begini saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Saudara kita yang percaya kepada anak Allah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus,
akan menerima kemurahan Allah dalam bentuk pengampunan dosa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat di kompas.com, saudara sekalian. Waktu itu ada satu front di negeri ini yang mendemo Ahok, saudara sekalian. Saudara tahulah front apa itu. Dia mendemo Ahok di gedung, di Balai Kota, di depan gedung DPRD, saudara sekalian. Dan salah seorang, yaitu oratornya, saudara sekalian, ya, sedang berorasi. Dan ketika dia sedang berorasi, saudara sekalian, sang orator ini kesal. Karena melihat banyak anggota-anggota dari frontnya itu, saudara, hanya duduk-duduk saja, hanya berteduh di bawah pohon yang rindang pada saat aksi unjuk rasa menolak Ahok jadi gubernur di depan gedung DPRD DKI. Rabu 24 September, saudara sekalian. Lalu sang orator ini berkata begini, itu kamu yang duduk-duduk di bawah pohon. Enak amat loh. Saya salin Kompas, saudara. Enak amat loh. Kita di sini dijemur di atas mobil, lu enak-enakan ngerokok, ngopi. Gimana lu mau perang katanya. Selanjutnya sang orator berkata begini, insya Allah, dengan berpanas-panasan akan bikin dosa kita terampuni. Saudara, katanya kalau kita berpanas-panasan, bikin dosa kita terampuni. Saudara sekalian, tentu ini bukan sebuah kalimat kebenaran. Karena perbuatan manusia seberapa salehnya, saudara sekalian, tidak akan pernah bisa membuat dosanya terampuni. Namun hanya karena kemurahan hati Tuhan. Bukan perbuatan, tapi hanya karena kemurahan hati Tuhan. Saudara, pertanyaannya sekarang begini. Apakah ada tujuan Allah ketika dia memberi kemurahan? Apakah Allah punya tujuan ketika dia memberi kemurahannya kepada manusia? Jawabannya ada, saudara. Ada. Allah punya tujuan ketika dia memberikan kemurahannya kepada manusia. Apa tujuannya? Allah mau mengembalikan manusia kepada kondisi dan tujuan yang sempurna, yang semula, saudara sekalian. Tadinya manusia sempurna, jatuh ke dalam dosa, najis, saudara sekalian. Sekarang Allah beri kemurahan kepada manusia, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengembalikan manusia kepada kondisi dan tujuan yang semula, kepada kesempurnaan yang semula. Yaitu hidup bersekutu dengan Allah, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah, mampu melakukan kehendak Allah, bukan hanya beribadah hari Minggu saja, seperti yang dilakukan oleh Benoni tadi dan oleh beberapa orang Kristen lainnya. Bukan hanya 2 jam seminggu, saudara sekalian, tapi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu melakukan apa yang berkenan pada Allah. Saudara sekalian, mempersembahkan tubuh adalah membuat semua yang dilakukan oleh tubuh kita menjadi perwujudan dari ibadah kita pada Allah. Mempersembahkan tubuh, saudara sekalian, adalah membuat semua yang dilakukan oleh tubuh kita menjadi perwujudan dari ibadah kita pada Allah. Paulus pernah nulis di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, dia berkata begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalimat berikutnya berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Kita telah dibeli, kita telah diberikan kemurahan. Karena itu konsekuensi logisnya, saudara sekalian, adalah muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Hal ini berbeda, saudara sekalian, dengan konsep kebanyakan pada waktu itu, pada waktu kitab Roma ditulis. Konsep kebanyakan pada waktu itu adalah mempersembahkan korban yang sudah mati. Atau lebih tepatnya korban yang sudah dimatikan, saudara sekalian. Waktu itu mereka persembahkan korban yang sudah mati. Tapi Paulus bikin terobosan baru, tentu karena hikmat dari Roh Kudus, saudara sekalian, jangan persembahkan persembahan yang mati. Tapi persembahkanlah persembahan yang hidup. Dan itu tubuhmu, bukan binatang. Tapi kamu yang sudah menerima anugerah, yang sudah dibeli dengan darah Yesus. Saudara sekalian, Allah menginginkan persembahan yang masih hidup. Yaitu saudara dan saya. Bukan hewan, bukan binatang. Tapi manusia yang telah ditebus oleh kemurahan Allah. Agar apa, saudara sekalian? Agar manusia bisa kembali melakukan kehendak Allah sebagai sebuah respons atas kemurahan hati Allah. Kalau mempersembahkan persembahan yang mati, mana bisa ngapa-ngapain, saudara sekalian? Udah mati. Tapi kalau hidup,
masih bisa melakukan sesuatu. Masih bisa banyak melakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, di cukup banyak gereja, saudara sekalian, waktu sesi persembahan, waktu sesi kolekte, saudara sekalian. Kadang-kadang worship leadernya, kadang-kadang liturgisnya berkata, saudara sekalian, mari saudara, inilah saatnya kita memberikan yang terbaik. Maksudnya kita kasih persembahan. Saudara sekalian, hal ini enggak sepenuhnya salah. Tapi jangan sampai kita punya asumsi, oh dalam sebuah ibadah yang terbaik itu adalah ketika kolekte. Bukan. Saudara sekalian, yang terbaik dalam hidup kita adalah memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, saudara sekalian, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, beberapa hari lagi, tanggal 31 Oktober, gereja memperingati Hari Reformasi, saudara. Hari Reformasi. Apa itu Hari Reformasi? Saya nggak tahu apakah di sini diadakan ya Bapak. Hari Reformasi 31 Oktober, aslinya adalah tahun 1517, saudara sekalian. Reformasi itu berasal dari dua kata, yang pertama re dan formasi. Re artinya kembali, formasi artinya susunan, artinya bentuk, saudara sekalian. Nah, kenapa gereja harus sampai direformasi? Oleh Martinus Luther waktu itu. Gereja kok direformasi? Allah bertahta, kok masih perlu dibenerin? Masih perlu dikembalikan pada bentuk yang semula. Bukankah gereja isinya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Kok perlu direformasi, saudara sekalian? Kenapa gereja waktu itu harus sampai direformasi? Karena gereja pada waktu itu, saudara sekalian, memiliki pandangan dan respons yang salah atas kemurahan Allah. Punya respons yang salah, punya pandangan yang salah, punya konsep yang salah tentang kemurahan Allah. Gereja pada waktu itu, saudara sekalian, yang pertama, enggak mengajarkan doktrin keselamatan yang berdasarkan kemurahan Allah. Mereka enggak ajarin itu. Yang mereka ajarkan pada waktu itu adalah gereja menjual sebuah surat, namanya surat penghapusan dosa, surat penghapusan siksa, saudara sekalian. Yang nama kerennya adalah indulgensia, bukan nama keren sih ya, nama sononya saudara ya, indulgensia saudara sekalian. Nah, kalau orang mau selamat melintasi api penyucian, yang jalannya itu ujungnya adalah ke sorga, kalau orang mau selamat lewatin api penyucian, saudara sekalian, mereka harus beli surat penghapus siksa ini, saudara sekalian. Dan mekanisme kerjanya adalah begini, ketika uang bergemerincing di kotak persembahan, ketika uang bunyi cering di kotak persembahan, maka pada saat itu juga jiwa yang tadinya di neraka pindah ke sorga, saudara sekalian. Seiring dengan bunyi cering dari duit tadi yang jatuh di dasar kotak persembahan, saudara sekalian. Waktu itu dijual surat seperti itu, saudara sekalian. Wow, ini benar-benar bertentangan dengan konsep kebenaran Tuhan, yaitu kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Bukan jasa baik kita, apapun juga itu, saudara. Bukan seberapa besar persembahan kita, tapi murni karena anugerah Tuhan, saudara. Makanya saya cukup miris, saudara sekalian, ada beberapa orang Kristen kalau enggak ke gereja, tapi nitip kolekte, saudara. Gue hari ini enggak ke gereja nih. Lu ke gereja gak? Gereja dong. Kalau gue gitu gue nitip kolekte ya. Gue nitip kolekte. Nih lu gak boleh lihat. Kan tangan kiri gak boleh lihat kalau tangan ngasih ya. Jadi lu lihat, lu kepelin lah. Lu taruh di kantongmu gitu ya. Nanti kalau pundi-pundi diedarkan, jadi tolong masukin. Gue gak ke gereja hari ini gak sempet. Jadi cuma duitnya ke gereja. Mirip seperti berapa abad yang lalu saudara sekalian. Ya dia pikir uangnya itu bisa mempermulus jalannya ke sorga, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, gereja pada waktu itu memiliki kehidupan moral yang rusak. Punya kehidupan moral yang rusak, saudara sekalian. Pada waktu itu amat banyak elite dan pejabat gereja yang berkelakuan serupa dengan dunia yang jahat. Mereka nggak beda dengan dunia yang jahat kelakuannya. Nggak beda, saudara sekalian. Mereka hidup dalam ketidakberesan moral yang parah. Mereka korupsi. Mereka juga jauh dari kesucian dan kesalehan, saudara sekalian. Pada waktu itu. Seperti itu, saudara sekalian. Dan hal ini sama sekali tentu bertentangan dengan firman Tuhan, di mana orang Kristen setelah mereka menerima kemurahan Allah, mereka dilarang untuk serupa dengan dunia yang jahat, untuk serupa dengan dunia yang sudah berdosa ini, saudara sekalian. Pada waktu itu, petinggi-petinggi gereja malah berbuat hal-hal yang amoral, saudara sekalian. Dan hal inilah yang membuat Martinus Luther galau rohani.
Akhirnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, dia memaklumatkan tesisnya, dalilnya, 95 saudara sekalian dipakukan di pintu gereja istana Frederick Jerman pada waktu itu. Dan hal inilah yang kemudian didaulat orang sebagai hari reformasi dari gereja khususnya Protestan, saudara. Saudara, seharusnya orang Kristen yang telah menerima kemurahan Allah kembali kepada bentuk yang semula. Kembali kepada formasi yang semula, saudara. Yakni seluruh hidupnya adalah tentang Tuhan. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Seluruh hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara sekalian. Saudara, tanggal 17 Oktober 2 tahun yang lalu, 17 Oktober 2012, saya terdeteksi penyempitan jantung, saudara sekalian. Penyempitan pembuluh darah di jantung. Dan angka penyempitannya itu udah serem-serem, saudara sekalian, 90%. Dan semua di jalur-jalur gedenya, saudara sekalian. Wow, ya. Jadi waktu saya 17 Oktober yang lalu, saudara ya, saya tiba-tiba ingat, wow ini persis genap 2 tahun yang lalu, saudara sekalian ya. Saya terdeteksi bahwa pembuluh darah inti saya tersumbat banyak, saudara sekalian. Dan saya harus mengalami operasi, saudara. Mengalami operasi. Dan setelah dioperasi, saudara sekalian, saya tambah paham bahwa hidup ini benar-benar anugerah Tuhan, saudara. 9 hari sebelum saya berangkat di operasi, saudara, teman dekat saya, sebaya sama saya, beda ulang tahunnya cuma sebulan kurang lebih. Dia meninggal karena penyakit jantung, saudara. Saya terima SMS, teman lama kita, saudara ini meninggal karena penyakit jantung, gubrak. Sama kasusnya, saudara sekalian, cuman dia berangkat duluan, saudara sekalian. Belum lagi pada waktu itu ada beberapa orang, saudara sekalian, bahkan beberapa orang artis juga yang tiba-tiba mati. Biasanya orang kalau yang matinya mendadak gitu, ya sakitnya sakit yang tadi itulah, saudara sekalian. Dan ternyata saya bisa terdeteksi. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, Pak, Bapak ini udah bisa ketahuan ada penyumbatan, itu saja sudah mujizat, dia bilang. Ketahuan aja loh. Belum dioperasi, belum pengobatannya, belum kesembuhannya. Baru ketahuan, baru bisa terdeteksi saja, itu sudah anugerah Tuhan. Itu sudah mujizat, ya benar. Dan setelah itu saudara sekalian, saya tambah benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah benar-benar karena anugerah Tuhan. Hidup ini benar-benar murni karena anugerah Tuhan. Dan hidup ini harus benar-benar disikapi dengan arif dan dengan penuh kewaspadaan, saudara sekalian. Coba kalau waktu itu tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana saudara sekalian? Kita bisa tiba-tiba seperti itu. Bagaimana? Semalam saya ke rumah duka. Ada saudara dari istri saya meninggal, saudara sekalian. Dan kami cerita, ya, dan istri dari almarhum ini cerita kepada kami. Bahwa mantunya dia, saudara, ya, lagi jalan-jalan ke Amerika, tiba-tiba levernya kambuh, kumat, anfal, saudara sekalian. Dan dia langsung pingsan di Amerika. Dan gak bisa dibawa terbang kemana-mana, harus diobati di Amerika, saudara sekalian. Dan levernya mesti diganti dengan lever yang baru. Dan biayanya, ada yang bisa tebak? Ini iseng-iseng gak berhadiah, saudara, ada yang bisa tebak? Berapa rupiah dia habis, saudara sekalian? Untuk pengobatan lever di Amerika, saudara sekalian, dia habis cuma 25 miliar, saudara. Kalah gedung ini harganya. 25 miliar. Lebih. Belum yang lain-lain, belum pasca operasi segala macam. 25 miliar untuk ganti lever. Kita nih orang kaya loh, saudara sekalian. Saudara saya ini orang kaya loh. Luar biasa, untung dia duitnya ada, saudara sekalian. 25 M saya kaget. Ada komanya kali Tan, tadi saya bilang antara 2 sama 5 ada komanya kali. Enggak. Atau di depan 2 ada komanya jadi 0,25 miliar, enggak. 25 miliar katanya. Wow, luar biasa. Hidup ini benar-benar anugerah. Jangan sia-siakan. Saudara benar-benar luar biasa. Tuhan benar-benar luar biasa atas hidup kita. Pakailah tubuh kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang apa how to-nya? Sekarang apa caranya, saudara sekalian? Saudara, ternyata melakukan kehendak Allah itu adalah pilihan, opsi. Pilihan. Melakukan kehendak Allah adalah hasil dari memilih, saudara sekalian. Paulus tadi berkata begini, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang namanya ngebedain
Yang namanya membedakan itu pilihan saudara sekalian. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu pilihan. Sebab itu Rasul Paulus tadi berkata bahwa orang Kristen harus memperbaharui budi. Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya mind. Mind artinya pikiran saudara. Kita harus memperbaharui pikiran kita. Kenapa kita mesti memperbaharui pikiran kita? Karena budilah, karena pikiranlah yang memilihkan untuk kita untuk kita melakukan kehendak Allah atau enggak, bukan? Pikiran yang memilihkan, kita lakukan atau enggak? Kita tunda apa enggak? Kita mau jujur di BUMN atau enggak? Itu kan pikiran yang memilihkan kita untuk kita, saudara sekalian. Untuk melakukan kehendak Allah atau enggak? Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan, saudara, berkata begini, perbuatan itu hanya buntut. Perbuatan itu hanya ekor. Sedangkan kepala itu adalah pikirannya. Ya, kepalanya adalah pikiran. Jadi perbuatan itu yang kita bisa lihat, yang kasat mata, itu cuman buntutnya. Sedangkan kepalanya itu ada di pikiran, ada di otak, saudara. Contoh, orang mau maling, saudara sekalian. Orang mau malingin sebuah rumah, dia pelajari dulu, saudara. Dia pura-pura nyamar, jadi tukang apa, lewat, 2 jam sekali lewat, saudara kan. Belum maling kan, dia lewat. Oh, saya mesti bikin strategi nih. 2 jam sekali lewat di rumah itu, lewat. Oh, jam 8 pagi masih ada orang, lewat lagi jam 9. Oh, jam 9 tinggal tukang cuci gosoknya. Oke, lewat lagi jam 11. Oh, jam 11 udah kosong nih. Rumahnya kayaknya udah dikunci, tukang cuci gosoknya keluar. Oh, gitu ya. Dia lewat terus, saudara sekalian. Jam 1 nggak ada kehidupan kayaknya di rumah itu. Jam 2 nggak ada kehidupan. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam setengah 7. Oh, pulang majikannya. Oh, gitu ya. Itu hari Senin. Dia lewat lagi hari Selasa. Dia lewat lagi hari Rabu. Terus dia pelajari. Udah maling belum? Belum. Udah berbuat maling belum? Belum. Tapi di sininya sudah mulai. Ketika dia maling hari ke-17 misalnya. Ketika dia memalingi rumah itu di hari yang ke-17. Perbuatan maling itu hanya buntutnya, hanya ekornya. Kepalanya di mana? Di pikiran, di strategi dia. Selama 17 hari itu dia pelajari, saudara. Jadi berbuat dosa itu yang kasat mata, yang terlihat itu cuma buntutnya, itu cuma ekornya, kepalanya itu di pikiran, saudara. Kenapa Paulus harus berkata kita harus memperbaharui pikiran? Karena pikiran sekali lagi yang memilihkan untuk kita lakukan kehendak Allah atau kagak, saudara. Saudara Martinus Luther, sang reformator itu berkata begini, ada 3 pertobatan yang perlu diperlihatkan oleh orang percaya. Yang pertama pertobatan hati. Yang kedua pertobatan dompet. Yang ketiga pertobatan pikiran, saudara. Pikiran kita mesti selalu bertobat, saudara sekalian. Lalu dengan apa pikiran kita diperbaharui? Pikiran kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Dengan firman Allah, saudara sekalian. Kenapa mesti dengan firman Allah? Karena kehendak Allah terkandung di dalam firman-Nya, saudara. Kehendak Allah terkandung dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, membaca seluruh Alkitab terus-menerus seumur hidup kita itu wajib hukumnya. Kita baca Alkitab, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu terus-menerus seumur hidup kita itu wajib kita mesti baca. Karena pikiran dunia yang jahat itu masih bisa mempengaruhi kita. Pikiran dunia yang enggak itu masih bisa mempengaruhi kita, saudara sekalian. Saudara, waktu saya SMA, saya ini sering nonton film-film yang nggak boleh ditonton, saudara sekalian. Ya, bahkan itu film bukan cuma nggak boleh ditonton, film itu nggak boleh ada sebenarnya, saudara. Ya, jadi ini film bukan sekadar 17 tahun ke atas, ini film untuk umur 200 tahun ke atas, alias siapapun nggak boleh tonton, saudara sekalian. Ya, orang nggak boleh tonton film ini. Ini film yang benar-benar kotor lah, saudara sekalian. Ya. Waktu SMA saya suka nonton film itu, saudara sekalian. Dan tahukah saudara, sampai hari ini saudara, udah berapa puluh tahun kemudian, kalau saya mau panggil ingatan saya yang lama itu, kalau saya mau panggil memori yang lama itu bisa loh, saudara. Jahat sekali ya pikiran jahat itu, saudara. Kejadiannya SMA. Tapi kalau sekarang setelah puluhan tahun saya tonton, saudara sekalian, saya mau panggil ulang, saya mau memorikan kembali, saudara sekalian, itu bisa loh, saudara sekalian. Itu pikiran yang kayak begitu. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda.
Saya punya pengalaman yang tadi, saya yakin saudara juga punya pengalaman sesuatu saudara sekalian. Dan kalau kita nggak terus memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah saudara sekalian. Pikiran yang jahat itu masih bisa mempengaruhi kita saudara sekalian. Pikiran yang gak berkenan juga bisa mempengaruhi kita ketika kita mencari nafkah saudara sekalian. Saya kagum dengan kesaksian Pak Ruli Simanjuntak. Wah luar biasa ya. Gara-gara itu sepertinya dia dimutasi jadi kemana tuh, ke pusat atau lain sebagainya. Apakah gara-gara karena dia terlalu jujur saudara sekalian? Sangat mungkin terjadi. Kalau misalnya pikirannya berkata, aduh gue jujur-jujur begini kok gue dimutasi, gue jujur-jujur begini kok Tuhan gak bela. Nah loh, Tuhan kok gak bela, aduh gawat juga nih kalau udah ngomong gitu. Ngapain? Pikirannya masih bisa mempengaruhi dia saudara sekalian. Pikiran jahat masih bisa mempengaruhi kita semua saudara sekalian. Akhirnya kita melenceng. Melenceng itu cukup 1 derajat. Tapi ujungnya itu signifikan banget saudara sekalian. Cukup sedikit tapi ujungnya itu luar biasa. Tanpa kita sadari. Pikiran yang gak berkenan juga bisa merasuki kita ketika kita berkeluarga saudara sekalian. Tiap hari konsumsinya sinetron. Sinetron kalau ada masalah keluarga solusinya apa sih? Cerai. Solusinya apa sih? Oh dia selingkuh, gue bikin hatu-hatu. Dia menang nih selingkuh 1-0, gue bikin hatu-hatu. Wah gak habis-habis saudara. Ya, akibatnya apa? Akibatnya pikiran yang gak berkenan masih bisa merasuki kita juga ketika kita berkeluarga. Bahkan dalam pelayanan gereja sekalipun saudara sekalian, pikiran itu bisa mempengaruhi kita. Ratusan tahun yang lalu, para elite, para pejabat gereja saudara sekalian punya pikiran yang gak baik. Punya trik-trik, siasat-siasat yang gak baik. Zaman sekarang juga masih bisa saudara sekalian. Kita melayani, kita masih bisa main politik-politikan misalnya saudara sekalian. Dan lain sebagainya. Saudara beberapa hari yang akan datang di kampus saya bikin satu acara namanya Pastor Conference saudara sekalian. Dan ada tema-temanya dan ada loka karya saudara. Dan saya lihat di salah satu loka karyanya, di salah satu kapita selektanya saudara sekalian, ada satu kapita selekta yang berjudul begini. Pastor and Politics in Church. Pendeta dan politik-politik dalam gereja. Menarik itu judulnya ya. Terus ada keterangannya sedikit. Politik dalam gereja. Di antara sesama hamba Tuhan dengan majelis, sesama majelis, atau melibatkan jemaat adalah akar dari perpecahan gereja dan penghambat kesaksian gereja. Dari sini saya ambil kesimpulan, saudara nggak ada wilayah, nggak ada area, nggak ada ranah di dunia ini yang steril, yang imun dari pikiran jahat, nggak ada. Nggak ada daerah yang steril dari pikiran-pikiran yang nggak jahat, yang nggak benar itu nggak ada yang steril, saudara. Namun jangan khawatir. Ada sebuah berita gembira buat kita semua. Allah beserta kita, saudara. Allah beserta kita. Jangan khawatir dengan pergumulan-pergumulan kita, pergumulan-pergumulan pikiran kita, karena Allah beserta kita, karena bukankah tubuh yang kita persembahkan ini adalah bait Roh Kudus? Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat ke-19, saudara sekalian, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi ketika pikiran mau mempengaruhi kita, roh yang di dalam kita, kata Paulus, lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Haleluya! Kita pasti menang kalau mau, saudara. Kenapa kita kalah? Karena kita gak mau menang, saudara. Tuhan bilang, aku pergi ya ke sorga, kata Yesus. Tapi jangan khawatir, aku gak tinggalin kamu piatu. Aku kirim roh itu, di mana? Gak di atas, gak di samping, di dalam kamu. Di tubuh kita yang kita persembahkan kepada Allah, ada Roh Kudus bersemayam. Dan roh itu sekali lagi lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Pikiran jahat, pikiran gak benar bisa dikalahkan. Karena kemurahan Allah. Lagi-lagi kemurahan Allah. Lagi pula saudara sekalian, kata berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini saudara sekalian dalam bahasa aslinya itu sebuah kata kerja tapi pasif. Kata kerja tapi pasif. Bukan kata kerja aktif, tapi kata kerja pasif, saudara sekalian. Apa maksudnya kata kerja pasif dalam kata berubahlah di sini, saudara sekalian? Maksudnya adalah begini, bukan kemampuan kita yang membuat kita bisa memiliki pikiran yang benar, melainkan lagi-lagi anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita. Tapi ini bukan berarti kita cukup bermalas-malasan. Bukan berarti kita hanya tinggal bermalas-malasan. Enggak saudara sekalian. Kenapa? Bagian kita adalah, lagi mundur sedikit. Bagian kita adalah
terus-menerus menyerap firman Allah. Dan kita mengandalkan kemurahan Allah. Karena Nabi Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Asal apa? Asal andalkan Tuhan. Asal taruh asamu, taruh harapanmu pada Tuhan. Maka hidup kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kenapa? Karena bukan 2 jam konsep kita beribadah. Enggak cuma 2 jam dalam seminggu konsep kita beribadah. Tapi konsep kita beribadah adalah mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di setiap aspek hidup kita, di dalam gereja, di luar gereja, biarlah kita memegahkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Biarlah kita memberitakan keperkasaan Allah. Dan tahukah saudara bahwa di akhir semua pemaparan doktrin-doktrin yang kuat, yang tadi katakan di pasal 1 sampai pasal 11 saudara sekalian, di akhir pemaparan dari semua doktrin-doktrin kekristenan yang kuat saudara sekalian, Rasul Paulus mengakhirinya dengan sebuah yang namanya doksologi saudara sekalian. Pasal 11 ayat 36, di ayat terakhir dia berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dianya huruf besar saudara sekalian. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga di akhir pesan dari pasal 12 sampai habis saudara sekalian. Di mana pasal 12 ke atas itu ngomong soal etika, ngomong soal moral saudara sekalian. Di akhir pesan etika dan moralnya saudara sekalian. Rasul Paulus pun juga mengakhiri tulisannya dengan sebuah doksologi. Roma 16 ayat 27 saudara sekalian, dia berkata, bagi Dia, lagi-lagi Dia-nya besar, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau firman Tuhan sudah berkata dengan begitu kuat, kita mau apa lagi saudara? Kalau firman Tuhan sudah berkata ini hidup tentang Tuhan, kita mau apa lagi? Selain kita berkata, Tuhan aku mau taat. Kita banyak nyanyi lagu-lagu bagus tadi. Tinggal apa? Tinggal melakukan apa yang tadi kita sudah nyanyikan, saudara sekalian. Di luar gereja ini. Yang terakhir, saudara. Konon katanya kalau pendeta udah ngomong yang terakhir, mujizat terjadi. Yang ngantuk disegarkan. Yang duduknya bengkak-bengkok ditegakkan. Ketika pendeta berkata, yang terakhir. Dan saya mau ngomong saudara sekalian ya, sebelum kita ngopi di belakang, yang terakhir. Saudara, Rasul Paulus tadi menggunakan sapaan saudara. Saudara-saudara. Dia gunain sapaan saudara. Kenapa? Karena kita menerima kemurahan dari Allah yang sama, saudara. Kita terima kemurahan dari Allah yang sama. Nah, sebagai saudara seiman, saudara sekalian, kita wajib saling menasehati. Wajib saling menasehati. Agar apa saudara sekalian? Agar kita selalu berada di jalan yang betul. Agar kita berada di jalan yang benar. Ini kan dicontohkan juga oleh Rasul Paulus kan. Demi kemurahan Allah, aku apa? Aku menasehatkan kamu. Hai saudara-saudara. Jadi sebagai saudara-saudara, kenapa saudara-saudara? Karena kita ditebus oleh kemurahan Allah yang sama, saudara sekalian. Kita mesti juga saling menasehatkan agar saudara-saudara seiman kita tetap di jalan yang benar. Namun sebelum kita bisa saling menasehati, kita harus terlebih dahulu bangun hubungan. Bangun hubungan saudara. Kan kata gini ya, regulasi peraturan ya. Regulasi itu gak akan sukses kalau gak ada relasi katanya. Regulasi peraturan gak akan sukses kalau gak ada relasi, gak ada hubungan. Sebelum kita saling menasehati, kita harus terlebih dahulu bangun hubungan. Ya ini kita tetap berkomunitas di luar komunitas yang sebulan sekali ini saudara. Di luar komunitas yang sebulan sekali ini 2020 saudara sekalian, kita juga mesti tetap berkomunitas. Formatnya mungkin gak kayak begini, tapi harus ada tetap bangun hubungan saudara sekalian. Rasul Paulus, tema kita Roma 12 ya, ayat 1 sampai 2. Di ayat yang ke-9a Paulus ngomong gini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di gereja kita nyanyi kan, apa tuh? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, ku lihat di wajahmu gitu kan. Itu ada lagu apa tuh? Yang bergandengan tangan dalam kasih gitu ya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Asik banget ya. Tiada yang dapat memisahkan
kita. Nyanyi udah bagus, tinggal perealisasiannya saudara sekalian. Paulus tadi ngomong gitu kan ayat 9a, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tiada yang dapat memisahkan kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 10 Paulus ngomong gini lagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 15 Paulus ngomong gini lagi, bersukacitalah dengan yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16a Paulus ngomong gini lagi, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Kalau ini semuanya sudah ada, kesempurnaan kian terwujud, saudara sekalian. Memang kesempurnaan yang sejati akan terwujud nanti di kekekalan. Tapi sekarang kita harus berjalan menuju itu. Kan Yesus ngomong, akulah kebenaran hidup dan jalan. Ya saya tahu sih urutannya jalan kebenaran hidup, saudara. Yesus kan ngomong gitu ya, akulah kebenaran hidup dan jalan. Kenapa Yesus ngomong jalan? Karena kita harus berjalan di atasnya. Bukan karena waktu itu nggak ada lift yang datar kayak di airport, saudara. Bukan karena itu. Kenapa? Karena memang Yesus adalah jalan di mana kita harus berjalan di atasnya. Kita berjalan menuju kesempurnaan yang sejati. Tapi sambil itu saudara, kan secara progresif kita semakin sempurna. Kalau kita kian melakukannya, kita akan kian semakin sempurna saudara sekalian. Hidup kudus berkenan pada Allah. Hidup ini tentang Tuhan. Yang bersekutu dengan Allah. Hidup kudus, hidup suci, berkenan pada Allah, melakukan seluruh kehendak Allah. Kita manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, namun kemurahan Allah telah menebus kita dari dosa. Dan untuk kembali kepada tujuan hidup kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah seumur hidup kita. Allah nggak berhenti menolong kita, jangan khawatir saudara sekalian. Karena kemurahan Dialah juga, pikiran kita juga bisa terus diperbaharui. Allah akan pakai saudara-saudara seiman kita untuk saling menasihati. Sebab itu bangunlah satu hubungan persaudaraan yang kuat, yang intens saudara sekalian. Mari bangkit dan maju untuk hidup bagi Tuhan. Sebab bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat menuju kepada kesempurnaan itu. Tuhan berkati kita semua. Amin.